action, let's go. 추억 건물을 찾으러. Hai teman-teman, pernahkah kamu merasakan perubahan besar dalam diri kamu seperti kehilangan orang yang tercinta atau bahkan menghadapi tekanan di lingkungan baru kamu? Kesehatan mental adalah kondisi di mana seseorang mampu berpikir dengan jernih, mengelola emosi dengan baik, dan mampu menjalani kehidupan sehari-harinya dengan positif. Kesehatan mental berarti kamu bisa merasakan sedih tanpa merasa lemah, bisa tertawa tanpa menyembunyikan rasa sakit, dan tetap berjalan meskipun langkahmu pelan. Itu adalah kemampuan untuk mencintai diri sendiri dan memberi ruang untuk istirahat dan berkata, aku lelah, tetapi aku tidak akan menyerah. Salah satu tanda kesehatan mental yang baik adalah kemampuan penyesuaian diri, berarti kemampuan untuk menghadapi tekanan, perubahan, dan juga situasi yang baru dengan cara yang sehat. Namun, tidak semua orang bisa langsung beradaptasi. Saat penyesuaian terasa berat, kita bisa merasa cemas, stres, bahkan frustasi. Teman-teman, satu cerita, satu langkah kecil, tetapi dampaknya sungguh luar biasa. Mari kita saksikan konseling kelompok yang telah kami lakukan dengan beberapa mahasiswa yang sedang mengalami kesulitan dalam masalah penyesuaian diri. Let's go. Saya Kak, ini sebenarnya saya ini orang yang agak susah untuk beradaptasi ya. Jadi saya ingin berkomitmen untuk pertamanya agar bisa melatih cara saya beradaptasi dengan cara mencoba hal-hal baru biar nanti siap dengan apa yang akan terjadi ke depan. Sangat bagus ya komitmen Sophie pada hari ini. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa menyesuaikan diri, jadi kita tuh susah beradaptasi ataupun berteman atau bersosialisasi sama orang lain. Kita susah memerankan diri kita sebagai anak, susah memerankan diri kita sebagai teman, susah memerankan diri kita sebagai mahasiswa, susah memerankan diri kita sebagai teman. Jadi kalau misalnya kita, pokoknya topik itu sangat penting kalau misalnya kita nggak bisa menyesuaikan diri, kehidupan masyarakat kita akan bakal baiklah teman-teman, ada hal pendapat lain? Maka pada saudari Sophie kami persilahkan. Baiklah teman-teman, adakah pendapat lain? Pada saudari Eva, kami persilahkan. Dan menurut saya topik ini sangat penting untuk dibahas karena contohnya di dalam kehidupan kita sehari-hari itu sering ketemu dengan teman yang baru, situasi baru, dan teman-teman yang baru. Nah, untuk menyesuaikan itu ada cara yang kita lakukan, ada ilmu yang harus kita lakukan. Kita tuh ya bisa menyesuaikan diri dengan baik. Nah, oleh karena itu pembahasan menyesuaikan diri ini penting agar kita bisa tetap nyaman dan tidak sedikit untuk menghadapi teman. Nah, terima kasih atas jawaban dari teman-teman sekalian. Menurut teman-teman, apa faktor yang menyebabkan seseorang itu sulit dalam menyesuaikan diri? Adakah yang ingin berpendapat? Baik, kepada saudari Sophie yang bersilakan. Kalau menurut saya Kak, mungkin faktor-faktor yang menyebabkan itu satu kurang terjadi. Jadi dia kayak merasa nggak cukup baik untuk mengungkapkan diri baik. Lalu yang kedua mungkin aja adanya pengalaman buruk di masa lalu. Jadi mungkin dia nggak bisa berteman sama teman lain. Ada pengalaman buruk dalam bertemu dengan dia. Jadi menyebabkan mereka untuk mencari
tadi kan faktor lingkungan, mungkin juga ya Kak, lingkungannya ini tuh toksik ataupun culture-nya itu gak sesuai sama dia. Kayak dulu tuh di tempatnya itu seperti ini tuh lingkungannya, tapi di tempat baru lingkungannya ini memang benar-benar gak cocok sama dia. Jadi itulah penyebabnya dia susah menyesuaikan. Pada saudari Sophie saya persilakan. Akibat itu yang dia nggak bisa beradaptasi atau menyesuaikan diri itu, dia jadi gampang stres karena ternyata lingkungan ini tidak cocok sama dia. Jadi hal ini bisa bikin dia jadi cepat emosi atau malah jadi pendiam dan malah terkena ini dan Terima kasih jawaban dari saudari Sophie. Selanjutnya, apakah teman-teman ada yang ingin berpendapat lagi? Kepada saudari Siva kami persilakan. Menurut saya akibat dari seorang tidak bisa menyelesaikan itu yang pertama itu bisa seperti bilang Sophie tadi, stres ataupun rasa kecemasan yang meningkat gitu Kak. Karena kan dia terisolasi nih sama sosialnya, sama masyarakatnya. Jadi dia merasa terasingkan. Jadi kan pasti kan bakal overthinking terus Kak. Terus bakalan kayak cemas nih, gimana nih aku ke depannya, gimana nih kalau misalnya apa-apa gini gak ada yang bantuin aku. Jadi itulah Kak, rasa stres dan rasa cemasnya itu meningkat. Terus bisa mengalami rasa rendah diri Kak gitu kan, karena nggak ada motivasi dari lingkungannya, terus nggak ada dukungan dari lingkungannya, jadi dia kayak rendah diri gitu loh Kak, nggak ada motivasi. Baik, terima kasih. Teman-teman, ada beberapa tips untuk mengatasi permasalahan penyelesaian diri. Yang pertama itu adalah mengenali diri sendiri. Selanjutnya itu ada meningkatkan komunikasi dengan orang lain, melatih sikap terbuka, dan mencoba hal-hal yang baru yang tentunya positif ya teman-teman. Kenali dan kelola emosi dengan baik, jaga rutinitas dan kesehatan diri, dan jangan takut untuk meminta bantuan orang lain.